Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 3. Apa kabarnya? Mudah-mudahan anak ibu di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Anak ibu kembali lagi bertemu dengan ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga anak ibu di rumah dan kedua orang tua juga berada dalam keadaan sehat ya nak. Oh ya, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini hari Kamis, ibu ingatkan terlebih dahulu untuk selalu mengikuti protokol kesehatannya di rumah. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, jauhi keramaian dan jaga kebersihan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami pelajaran dengan baik. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu kelas 3, sebagaimana pernah ibu sampaikan kemarin, harusnya kemarin kita kan sudah PH 3 ya nak. Tapi nanti ya ibu kirimkan soalnya di WA group. Jadi anak ibu nanti tengok aja WA grupnya untuk PH 3. Hari ini kita telah lanjut kepada pelajaran 4. Hari ini kita adalah pelajaran 4. Jadi pelajaran 4 kita hari ini menjelaskan salah ibu. PH 4 yang kemarin harusnya tentang tentang peduli, tawaduk dan tanggung jawab. Jadi kita belum lagi PH 4 ya, tanggung jawab, tawaduk dan peduli. Nanti ibu kirim soal. Anak ibu, hari ini kita pelajaran 5. Pelajaran 5 yaitu tentang sholat kewajibanku. Pelajaran kita hari ini adalah tentang sholat kewajibanku. Anak ibu di rumah udah tahu kan, sholat adalah tiang agama. Sholat yang wajib kita kerjakan dalam sehari semalam ada berapa? Ada 5. Dimulai dari sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. 5 sholat itu adalah namanya sholat fardu atau sholat wajib. Sholat yang wajib kita kerjakan atau sholat yang hukumnya wajib, yaitu 5 waktu 5 kali sehari semalam. Anak ibu, sholat bagi orang yang beragama Islam, sholat itu hukumnya wajib. Mengerjakan sholat berarti menegakkan agama. Meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Jadi sekarang anak ibu sudah duduk di kelas 3. Dan biasanya kalau sudah duduk di kelas 3 umurnya sudah ada yang 9, ada yang 10, ada yang 8 lebih atau 8,5 tahun. Jadi anak ibu, mari kita biasakan untuk melaksanakan sholat sejak kita masih kanak-kanak atau sejak dini, sejak dari sekarang. Karena apa? Jika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat, maka insya Allah nanti anak ibu sampai dewasa kelak akan terbiasa melaksanakannya. Hari ini kita pelajari tentang sholat. Sholat adalah rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Mengerjakan sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Sekarang ibu tanya, apa itu sholat? Sholat menurut bahasa itu artinya adalah doa. Apa arti sholat? Doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah, sholat itu adalah serangkaian ibadah yang dimulai dengan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ibu takut salah nanti ya nak. Jadi ibu ulang lagi ya. Sholat menurut istilah artinya serangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan. Apa itu ucapan yang dibaca?
dan gerakan yang bergerak. Angkat tangan, ruku, sujud itu gerakan. Jadi Ibu ulang, serangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi anak Ibu itu yang dikatakan dengan sholat. Apa tadi gerakan yang pertamanya tadi? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengangkat tangan pertama sambil membaca Allahu Akbar. Jadi itu arti sholat. Ibu ulang lagi. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut istilah artinya serangkaian ibadah yang dimulai dengan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi gerakan yang terakhirnya adalah salam. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Salat yang kita lakukan adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, karena salat itu kita adalah mengingat Allah. Salat itu adalah kita menyembah Allah. Dengan salat kita memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi dengan salat itu artinya kita memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan, memohon atau bertobat kepada Allah. Dengan melaksanakan salat maka kita kembali mengingat segala kesalahan kita, segala kekhilafan yang pernah kita lakukan. Makanya kita melaksanakan sholat, lalu kemudian kita berdoa dan minta ampun kepada Allah. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang telah menjadikan kita. Makanya kita disuruh mengabdi kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat, dengan cara mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Anak Ibu, ibadah sholat pada hari kiamat nanti, amal ibadah yang pertama ditanya, yang pertama dihisab, yang pertama yang nanti akan dihitung oleh Allah adalah ibadah sholat. Jadi anak Ibu, begitu pentingnya sholat itu kita kerjakan. Makanya ibadah sholat itu yang pertama kali nanti akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat itu adalah ibadah sholat. Ibadah yang lain juga akan diminta pertanggungjawabannya, tetapi yang pertama kali dihisab itu ibadah sholat. Karena apa? Karena sholat itu langsung ibadah langsung kepada Allah. Dan karena apa? Karena sholat itu akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Bagi orang yang rajin melaksanakan sholat, insya Allah dia akan meninggalkan semua perbuatan yang tidak baik. Makanya jika sholatnya sudah baik, maka perilaku yang lain akan terbawa baik. Tapi jika sholatnya sudah tidak baik, maka perilaku lain juga akan terbawa tidak baik. Jadi anak Ibu, mulai dari sekarang biasakanlah untuk melaksanakan sholat yang lima waktu. Karena apa? Karena sholat itu tiang agama. Apa yang dikatakan tiang? Tiang itu sama dengan rumah. Jika rumah kita tidak punya tiang, bagaimana rumah itu bisa berdiri? Jika suatu rumah tidak ada pondasinya, tidak ada tiangnya, tidak bisa bangunan itu tegak dengan kokoh. Jika kita tidak sholat, maka ibadah yang lain juga tidak akan kokoh, tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya sholat merupakan ibadah sebagai tiang agama yang akan menguatkan kita dari ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya sholat itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Tidak bisa sholat itu diwakilkan kepada orang lain. Tidak bisa sholat itu diganti-gantikan dengan orang lain. Walaupun mereka orang tua kita. Sholat kewajiban pribadi-pribadi. Nah Ibu, jadi Ibu ulang, sholat itu artinya doa menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah serangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi jelas ya. Nanti kalau latihan apa itu sholat? Jawabannya sholat adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi anak Ibu, dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Sebelum takbir tentu kita baca niat. Setelah kita baca niat, kalau kita salat subuh, niatnya salat subuh. Setelah itu takbiratul ihram, nanti terakhir salam. Itu yang dikatakan dengan salat.
Jadi anak ibu sudah paham ya, sholat itu tiang agama, sholat itu yang hukumnya wajib, sholat itu adalah menyembah Allah sebagai pengabdian kepada Allah. Sebagai pengabdian siapa? Pengabdian diri kita kepada Allah. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita, karena Allah lah kita ada saat ini, makanya kita disuruh untuk melaksanakan ibadah. Sholat juga merupakan ibadah yang nanti pertama kali akan dihisab pada hari akhir. Dan sholat juga akan mencegah manusia untuk berbuat keji dan mungkar. Baiklah anak ibu, sebelum kita tutup, mari kita nyanyi tentang sholat. Mari sholat, marilah sholat, tunaikan rukun Islam kedua. Jangan lalaikan siang dan malam, sayang, 5 waktu sehari semalam. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat zuhur, asar dan isya, sayang, sama-sama 4 rakaat. Lalai, jangan lalaikan sholat. Sholat 5 waktu, janganlah sampai telat. Jadi anak ibu, dengan bernyanyi kita jadi tahu sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Sholat itu jumlahnya 5 kali sehari semalam. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Yang 4 apa? Zuhur, asar, isya. Jadi yang diingat subuh 2, maghrib 3, zuhur, asar, isya 4. Jumlahnya 17 rakaat, rakaatnya 5 kali sehari semalam, hukumnya wajib. Jadi anak ibu itu tolong diingat-ingat sambil bernyanyi supaya pengetahuan anak ibu tetap bertambah, supaya ingatan anak ibu tidak lupa walaupun belajarnya di rumah. Baiklah anak ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika ada yang salah ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.